Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ahli baitihi ajma'in. Wa yalihi sallallahu alaihi wasallam fil afdaliyah baqiyatu ulil azmi wa hum sayyiduna Ibrahim wa sayyiduna Musa wa sayyiduna Isa wa sayyiduna Nuh wa hum fil afdaliyati ala hadha tartib. Wa qawluhum khamsatan wa qawluhum khamsatan Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam wal arba'atu ba'dahu huwa sahih. Wa qila ulul azmi aktsaru min dhalika wa yali ulul azmi fil afdaliyati baqiyatur rusul thumma baqiyatul anbiya'i ala nabiyyina wa alaihi wassalatu wassalam thumma al malaikatu. Wa yajibu an ya'taqida anna Allah ta'ala ayyadahu bil mu'jizati wa ikhtassa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam bi annahu khatamar rusul wa bi anna syar'ahu la yuhsabu hatta yanqadi az-zaman. Wa Isa alaihi salatu wassalam ba'da nuzulihi yahkumu bi syar'i nabiyyina faqila ya'khudhu min al-Qur'ani wa sunnati wa qila yadhhabu ila al-qabri asy-syarifi fayata'allamu minhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang wajib untuk mengiktikadkannya, meyakininya. Jadi kita bicara tentang akidah yang wajib untuk diiktikadkan, wajib diimani. Yang tidak mengimaninya kafir, keluar dari Islam. Anna afdalal makhluqati 'ala al-itlaq, bahwa sesungguhnya yang paling mulia dari seluruh makhluk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling mulia, makhluk berarti yang diciptakan, bukan Tuhan. Nah, bukan Tuhan, tapi makhluk. Berarti ada khaliq, berarti ada yang menciptakan. Kalau menciptakan hanya Allah Ta'ala. Kalau makhluk, berarti yang diciptakan. Di antara semua yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau andai kata kita meyakini ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, dari semua yang telah Allah Ta'ala ciptakan, kafirlah kita. Berarti kita masih menganggap Nabi kita di bawah derajat orang lain, masih di bawah derajat makhluk yang lain. Karena itu tidak boleh dalam perkara akidah kita menghina Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh dalam perkara akidah kita menganggap Nabi Muhammad lebih rendah daripada orang lain atau makhluk lain yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu satu, dalam perkara akidah tidak boleh kita bergeser bahwa Nabi kita yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari semua makhluk melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berbicara tentang Nabi dan Rasul. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad, Rasul yang paling mulia juga Rasul Nabi Muhammad, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin juga sudah dijelaskan apa bedanya antara Nabi dan Rasul. Nabi itu umum. Nabi itu tiap-tiap Rasul pasti Nabi. Rasul itu umum, Nabi itu khusus. Tiap-tiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak semua Nabi dia itu Rasul. Nabi Muhammad juga Rasul, Nabi Musa juga Rasul, Nabi Isa juga Rasul, Nabi Daud juga Rasul. Jadi dia Nabi sekaligus sebagai Rasul. Nabi Yusuf alaihissalam Nabi saja, bukan Rasul. Nabi Ayub alaihissalam Nabi saja, bukan Rasul. Nabi Idris alaihissalam Nabi saja, bukan Rasul. Nabi Nuh alaihissalam Nabi saja, bukan Rasul.
wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Sedangkan Rasul diturunkan wahyu dengan syariat yang membatalkan syariat yang sebelumnya, diperintahkan wajib untuk menyampaikan. Jadi kalau Nabi diturunkan wahyu tidak wajib menyampaikan. Kalau Rasul diturunkan wahyu wajib mereka menyampaikan kepada umat. Kalau Rasul tidak menyampaikan wahyu yang diturunkan kepadanya, tidak dia sampaikan kepada umat, maka berdosalah Rasul tersebut. Jadi antara Nabi dan Rasul, tiap-tiap Rasul pasti Nabi, tiap-tiap Nabi belum tentu Rasul. Yang kedua bedanya, setiap Rasul itu pasti diturunkan wahyu, berarti ada kitab suci. Setiap Nabi belum tentu ada kitab suci, tapi setiap Rasul pasti ada kitab sucinya. Persamaannya antara Rasul dan Nabi, sama-sama memiliki mukjizat, sama-sama diturunkan wahyu dan sama-sama memiliki mukjizat. Tidak ada nabi tidak ada mukjizat. Semua nabi pasti memiliki mukjizat, apalagi kalau titelnya lebih lagi yaitu Rasul. Jadi pangkat antara Rasul dan Nabi lebih tinggi adalah pangkat Rasul. Cuma begini, di dalam Al-Quran diperintahkan kepada kita umat Islam, Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman Rasulullah dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. Nabi kita Muhammad percaya dengan semua yang telah diturunkan kepadanya oleh Allah Ta'ala. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya Rasul percaya dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitabnya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan terakhir di situ, la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami, kata Allah Ta'ala, diperintahkan kepada Rasul, ucapkan kami la nufarriqu baina ahadin min rusul, tidaklah membeda-bedakan di antara salah satu atau seorang pun di kalangan para nabi dan rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami mendengar perintahmu ya Allah dan kami taat dan patuh dengan perintah Allah Ta'ala. Kami dengar perintah dan kami patuh. Ghufranaka, qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana, hanya ampunanmu ya Tuhan kami yang kami harap. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkaulah kami akan kembali. Jadi Rasul mengatakan dalam Al-Quran tersebut, Allah memerintahkan mengatakan bahwa kita umat Islam harus meyakini semua Rasul yang telah diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada manusia ini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua rasul-rasulnya, semua utusan-utusannya, wajib bagi kita mengimani semua yang telah disebutkan dalam Al-Quran, semua nabi-nabi dan rasul yang telah disebutkan dalam Al-Quran tanpa ada pengecualian. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Harun, Zulkifli, Daud, Ilyas, Yunus, Yahya, Isa, wa akhirul anbiya'il mursalin Muhammad al-Mustafa. 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. La nufarriqu baina ahadin min rusuli, kami tidak akan membeda-bedakan, hanya percaya kepada sebagian, tidak percaya dengan sebagian yang lain. Semuanya yang disebutkan harus kita yakini
yaitu rasul-rasul yang telah diutus, nabi-nabi yang telah diutus dengan membawa ajaran yang benar dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna ayat. Kalau andai kata kita mengatakan kami hanya percaya setengah nabi yang disebutkan, yang setengahnya tidak, maka jatuhlah kita di dalam kekafiran. Berarti kita tidaklah bertauhid sebagaimana mestinya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara mereka tersebut tentunya memiliki kelebihan antara satu dengan yang lain. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh dengan Nabi Hud, antara Nabi Idris dengan Nabi Khidir, antara Nabi Musa dengan Nabi Harun, tentunya mereka diberikan kelebihan yang berbeda-beda oleh Allah Ta'ala sesuai dengan kondisi hajat yang dibutuhkan pada zaman mereka itu diutus. Dan apa kelebihan Nabi Isa alaihissalam? Isa bisa menyembuhkan orang yang penyakit lepra, orang sakit sumpah, orang penyakit kusta. Tidak ada obatnya pada zaman dahulu, tapi oleh Nabi Isa didoakan sembuh. Jadi itu menyebabkan, yaitu kaum yang umatnya banyak yang percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, meskipun banyak juga yang mengatakan itu sihir karena tidak beriman. Isa pada zamannya dikenal dengan kemajuan ilmu pengobatan. Karena itulah Nabi Isa diberikan kemampuan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh para tabib, para dokter. Pada zaman itu yang para dokter itu sangat dikenal kehebatan di dalam menyembuhkan, tapi mereka tidak bisa menyembuhkan hal yang sudah disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihissalam bisa juga menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang yang sudah mati, tapi atas izin Allah Ta'ala. Jadi ini kelebihan Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keutamaan yaitu Al-Qur'anul Karim. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Ketika orang-orang kafir pada zaman itu sangat mengagungkan syair-syair, sajak-sajak yang disusun dengan susunan bahasa yang sangat indah, dengan balaghah, bahasa yang tidak pernah mereka dengar oleh para penyair. Maka ketika zaman hidupnya Rasulullah, para pujangga, para penyair, mereka itu akan mendapatkan tempat yang mulia di kalangan tokoh-tokoh bangsa Arab. Jadi siapa yang bisa mengubah syair dengan susunan kata bahasa Arab yang indah dan bagus, maka mereka akan dimuliakan dan dihormati. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang ummi, Nabi yang buta huruf, tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Tetapi umminya Nabi kita ini justru mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bukan karya ilmiah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karya tulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan jiplakan atau copy paste atau contekan dari kitab-kitab suci yaitu nabi-nabi sebelumnya, bukan cetakan, bukan duplikat ataupun dicontoh dari Injil, bukan juga dicontoh daripada Zabur, tidak juga dinukil daripada Taurat, tapi itu betul adalah wahyu yang diturunkan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Buktinya mana? Buktinya Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Bagi kita aib seorang pemimpin tidak bisa baca dan tulis, tapi bagi Nabi itu sebagai hujjah untuk mematahkan, yaitu pendapat orang yang benci kepada Islam yang menuduh bahwa Al-Qur'anul Karim adalah yaitu karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesudah mereka membuka Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an kandungannya mengandung balaghah
hebat menguasai bahasa Arab, mampu menyusun kata-kata seindah yang terdapat di dalam Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Nun di ujung. Ar-Rahman, nun di ujung. 'allamal Qur'an, nun di ujung. Khalaqal insan, nun di ujung. 'allamahul bayan, nun di ujung. Wasyamsu wal qamaru bihusban, nun di ujung. Nun. Dan iramanya kalau dibaca itu merdu. Kalau orang punya suara bagus dibaca semakin indah didengar Al-Quran. Susunan katanya itu murattab, tersusun rapi sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tapi dengan susunan yang paling indah, yang bangsa Arab yang paling hebat pun mereka belum pernah mendengar, yaitu susunan bahasa yang demikian indahnya. Sampai detik ini pakar-pakar bahasa Arab di seluruh dunia sejak Rasul hidup diturunkan Al-Quran hingga sampai detik ini nggak ada satupun yang mampu menandingi untuk menyusun seperti indahnya susunan kitab suci Al-Quran. Jadi apa mukjizat Nabi Muhammad yang paling hebat? Membelah bulan? Bukan. Mengeluarkan air dari jari-jari kemudian memberi makan kepada pasukan perang yang kehausan? Bukan. Apalagi mukjizat Nabi Muhammad? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, Ibu, kalau kita membedah banyak sekali. Tetapi yang paling hebat di antara semua mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Qur'anul Karim. Dengan Al-Qur'an maka bangsa Arab tidak bisa membantah yaitu kelebihan yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap nabi dan rasul tidak boleh kita beda-bedakan. Setiap nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an wajib diyakini, wajib kita imani. Mereka benar, mereka adalah rasul, mereka adalah nabi. Cuma di antara memiliki kelebihan-kelebihan sesuai dengan kondisi ketika mereka diturunkan. Dan yang paling utama di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini tentu kan dilarang sama Nabi. Nabi itu tidak suka disanjung. Nabi kita Muhammad tidak suka dipuji. Nabi kita Muhammad tidak suka diagung-agungkan. Karena itu Nabi mengatakan, la tusayyiduni, jangan panggil saya Sayyid. Sayyid itu artinya apa sih? Sayyid itu artinya majikan, tuan, majikan. Ya, jadi kalau Nabi dipanggil Sayyid, Nabi itu enggak suka dikarenakan Nabi tidak ingin disanjung. Tapi sahabat tidak nyaman memanggil Nabi langsung dengan nama, maka dipanggillah Nabi itu dengan Sayyid juga. Jadi kenapa Nabi tidak mau dipanggil dengan Sayyid? Karena Nabi tidaklah ingin disanjung-sanjung, tidak gila hormat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi di sini dikatakan, dalam Al-Quran dikatakan, la nufarriqu baina ahadin min rusul, kami tidaklah membeda-bedakan antara nabi dan rasul. Lantas kenapa kemudian kita mengatakan di sini wajib mengimani semua yang paling mulia di antara makhluk yang diciptakan adalah yang paling mulia Nabi Muhammad? Kan berbenturan nih. Dari Al-Quran mengatakan tidak membeda-bedakan, tetapi dari i'tikad kok di i'tikad tidak boleh kita meyakini Nabi lebih atau sama dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan wajib kita meyakini Rasulullah adalah yang paling mulia di antara seluruh makhluk, berarti lebih mulia juga daripada semua nabi dan rasul. Katanya tidak boleh dibeda-bedakan, tapi di dalam i'tikad akidah ahlu sunnah kok malah wajib meyakini nabi yang paling mulia atau makhluk yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah katakan paling mulia, berarti otomatis itu membeda-bedakan. Bukan itu maksudnya. Membedakan di dalam maksud ayat Al-Quran, semua wajib diyakini sebagaimana mereka diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hamba Allah Ta'ala yang saleh, sebagai nabi dan rasul. Wajib kita meyakini mereka selaku juga hamba Allah yang saleh, nabi dan rasul. Cuma antara nabi yang satu dengan nabi yang lain masing-masing punya kelebihan. Ya, masing-masing punya kelebihan.
Ada hal-hal yang menonjol pada diri mereka, ada hal-hal yang lebih utama sesuai dengan hajat. Coba bayangkan, Nabi yang bisa membelah lautan adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa membelah lautan. Apakah karena Nabi Musa bisa membelah lautan berarti Nabi Musa lebih hebat daripada Nabi siapa? Lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Tidak. Musa membelah lautan karena kondisinya dikejar Fir'aun. Karena dikejar Fir'aun, enggak ada jalan keluar, Allah izinkan tuh tongkat bisa membelah laut. Nah, Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan. Kenapa Nabi Muhammad diberikan izin membelah bulan? Karena langsung diminta oleh orang kafir Quraisy untuk membuktikan kenabiannya. Kalau Nabi sanggup membelah bulan itu, maka kami akan beriman. Maka diizinkanlah dengan jari telunjuknya Nabi, isyarat saja, maka bulan itu terbelah. Kalau tidak diminta, maka Rasulullah tidak akan, yaitu meminta kepada Allah Ta'ala untuk membelah bulan. Nah, jadi kalau melihat dari sisi masing-masing memiliki keutamaan, berarti antara satu nabi dengan nabi yang lain memiliki kelebihan masing-masing. Cuma kita tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, yang mana membedakan itu bisa menjatuhkan derajat, yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul tersebut. Jadi jangan berarti kemudian kita mengatakan, oh karena Nabi Muhammad ini lebih mulia daripada seluruh makhluk, berarti masuk di dalamnya lebih mulia daripada nabi dan rasul-rasul yang lain. Kalau begitu, pangkatnya Nabi Isa di bawahnya Nabi Muhammad. Betul, pangkatnya Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi yang lain di bawahnya Nabi Muhammad, kemuliaannya di bawah Nabi Muhammad, tetapi tidaklah hal itu menunjukkan kekurangan mereka. Artinya apa? Kelebihan-kelebihan tersebut merupakan satu keyakinan yang tidak membawa kepada yaitu penghinaan kepada nabi dan rasul yang lain. Ini merupakan hal yang perkara yang wajib untuk diimani. Maka jadi katakan di sini, aurada alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, didebat ke atas, didebat artinya ditentangkan keyakinan yang tadi wajib diyakini sebaik-baik makhluk secara umum adalah Nabi Muhammad. Dibantah itu dengan ucapannya Rasul mengatakan, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan kalian melebihkan saya di atas Nabi Yunus putra Matta. Jadi Nabi sendiri mengatakan jangan kalian lebihkan saya di atas Nabi Yunus. Dan wa qauluhu alaihi salatu wassalam juga dibantah dengan ucapan Nabi sendiri. Apa kata Nabi? La tufaddilu bainal anbiya. La tufaddilu bainal anbiya. Jangan kalian melebihkan di antara para nabi. Jangan kalian melebihkan satu dengan yang lain di antara para nabi. Dan seumpama demikian di antara hadis-hadis Rasul. Dan dijawab dengan bahwa yang dimaksud di sini larangan daripada melebihkan yang dikatakan Nabi itu andai membawa kepada iktikan, yaitu kurangnya para nabi-nabi dan rasul tersebut. Jadi kalau kita kalau seandainya melebihkan nabi yang satu dengan nabi yang lain membawa kepada mengurangkan derajat nabi yang lain, maka itu yang dilarang oleh Rasulullah dengan ucapan la tufaddilu bainal anbiya, jangan melebih-lebihkan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Karena itu dari awal saya katakan, kelebihan antara satu nabi dengan nabi yang lain itu berdasarkan yaitu keadaan yang membutuhkan pada saat mereka diutus sebagai nabi. Kan Nabi Musa membelah laut, kelebihannya itu bukan berarti Nabi Isa di bawah Nabi Musa dari sisi itu, bukan. Nabi Musa memiliki kelebihan membelah laut dikarenakan beliau terdesak oleh Raja Fir'aun. Jadi dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi Isa. Tapi Nabi Isa juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Jadi masing-masing memiliki kelebihan. Bukan berarti Nabi Musa bisa belah laut. Oh, Nabi Isa tidak bisa belah laut, berarti Nabi Isa payah, gitu.
Oh, enggak, bukan begitu. Ya, jangan kita yakini Nabi Isa payah, Nabi Isa lemah, Nabi Isa hina. Karena memang Nabi Isa tidak dikejar-kejar oleh Raja Romawi. Kan musuh Nabi Isa pada waktu itu kan Yahudi dengan Romawi. Raja Romawi takut kekuasaannya itu akan digulingkan. Maka satu hari Raja Romawi itu bermimpi Kaisar Romawi. Nah, itu Romawi itu di Roma, Yunani. Pada masa itu Yunani. Nah, sekarang kan Yunani namanya. Dulu kan Roma Italia. Tapi masuk di dalamnya Yunani pada saat itu. Dia mimpi Raja Romawi ini bahwa ada raja yang lain yang kelak akan menjatuhkan kekuasaannya. Ketika dia sampaikan mimpinya ini kepada para pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Jadi kalau ulama Yahudi disebut rahib, kalau ulama Kristen disebut pendeta. Kalau ulama Islam disebut ulama dan dosen. Jadi pendeta, rahib, ulama. Nah, itu masing-masing tokoh masyarakat istilah menurut masing-masing agama. Dan jadi ketika Raja Romawi sampaikan kepada pendeta yang ahli di dalam menafsirkan mimpi, maka dia sampaikan bahwa kelak kekuasaan itu memang akan dijatuhkan itu tidak ada lain melainkan adalah Isa putra Maryam. Maka dikejar-kejarlah Nabi Isa alaihissalam hingga sampailah mereka kemudian menangkap orang yang sama wajahnya dengan Isa dan mereka yakini itu adalah Isa. Padahal itu adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ini diserupakan dia wajahnya dengan Nabi Isa dan dia adalah salah satu di antara murid-muridnya Isa alaihissalam yang berkhianat kepada Nabi Isa. Dia murid yang berkhianat kepada Nabi Isa. Artinya dia belajar dengan Nabi Isa, tapi kemudian dia berkhianat dan memberitahukan keberadaan Nabi Isa itu kepada tentara Romawi agar bisa dibunuh Nabi Isa. Tapi atas izin Allah Taala dalam akidah Islam, maka Allah Taala mengangkat Nabi Isa ke langit dan mereka yang ditangkap justru yang berkhianat, yang diserupakan dengan Nabi Isa, itulah yang disalib, itulah yang digantung, itulah yang dipaku, itulah yang dicambuk, dan itulah yang dibunuh di atas bukit Golgota. Jadi ini perbedaan di dalam akidah antara Nasrani dan Islam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam Islam tidak ada nabi yang dibunuh oleh musuhnya. Dalam sejarah sejak Nabi Adam hingga sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua nabi itu maksum, dipelihara daripada berbuat kejahatan dan selamat daripada niat jahat. Jadi ini. Jadi bukan berarti kelebihan yang satu mengurangi, yaitu nabi yang lain, karena Nabi Musa tidak bisa menghidupkan orang mati, atau Nabi Musa tidak bisa menyembuhkan orang sakit lepra, sakit kusta, berarti Nabi Musa lebih rendah daripada Nabi Isa. Dan masing-masing punya kelebihan. Cuma di antara mereka semuanya itu yang paling mulia derajatnya di sisi Allah Taala ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad, keluarganya dan juga ahli kerabatnya. Siapakah yang dimaksud dengan alihi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alihi yang dimaksud di sini ialah mutlaqul ittiba, semua yang mengikut Nabi. Jadi kalau semua yang mengikut Nabi, maka masuk di dalamnya adalah semua sahabat-sahabat. Kenapa? Karena yang paling kuat mengikuti Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Jadi kalau dikatakan alihi keluarganya Nabi, masuk di dalamnya adalah sahabat. Ini kalau di dalam kitab ini. Tapi kalau seandainya di luar sana bagaimana? Ali di situ artinya ahlul bait. Ahlul bait di sini maksudnya kerabat. Kerabatnya Rasulullah yang dimaksud di sini dari kalangan Bani Hashim. Tapi kemudian ada yang mengkhususkan seperti yang ada dalam kitab ini. Wa qawluhu ala ahli baitihi, dan ucapannya pengarang mengatakan
semoga salawat dan salam ini dicurahkan Allah Ta'ala juga ke atas ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan li'anna 'indal jumhur, karena menurut mayoritas ulama yang dimaksud dengan ahli bait, ahli itu kan ahli artinya sahib, bait rumah, yang punya rumah. Jadi yang punya rumah sesudah Nabi Muhammad meninggal dunia, yang mewarisi rumahnya Nabi siapa? Tentunya anak-anak cucu. Jadi ahli bait, ahli rumah ialah anak cucu masuk di dalamnya. Siapakah anak cucu Nabi Muhammad? Yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Kenapa Fatimah? Kan bukan cuma Fatimah, anak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya anak Abdullah, Qasim, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Kenapa yang disebut hanya Fatimah ahli bait? Karena hanya Fatimah yang memberikan keturunan dengan pernikahan dengan Sayyidina Ali, lahirlah cucunya Nabi Hasan dan Husain. Hasan dan Husain memiliki anak lagi. Sebelum beliau wafat di Karbala. Sebelum wafat di Karbala, yaitu di negeri Irak. Ada sebuah kampung namanya Karbala di negeri Irak. Waktu itu Sayyidina Ali menjadi khalifah yang keempat. Beliau menjadikan pusat pemerintahan Islam itu yaitu di Irak. Jadi kalau Nabi Muhammad berpindah dari Mekah ke Madinah, kemudian Umar, kemudian Abu Bakar itu memimpin lagi di Madinah. Umar juga memimpin lagi di Madinah. Utsman juga memimpin di Madinah. Ali hijrah ke Irak. Karena kenapa? Karena kekuasaan Islam pada masa Umar bin Khattab itu sudah sampai negeri Syam Palestina. Umar bin Khattab sudah berhasil membebaskan Palestina. Jadi supaya dalam mengurus yaitu negara Islam yang pada saat itu sudah mulai melebar hingga sampai ke wilayah negeri Syam, sampai ke wilayah Syam, sampai Syria sudah dikuasai, sampai ke Palestina, untuk memudahkan pengurusan administrasi dan mengontrol negara yang sudah luas, maka Sayyidina Ali kemudian pindah yaitu ke negeri Irak. Jadi kuburnya Sayyidina Ali di mana? Bukan di kota Madinah, bukan di kota Mekah. Kuburnya Sayyidina Ali di mana? Ada yang tahu? Di Irak. Jadi sebagaimana putranya yaitu Husain meninggal di Irak, Ali pun meninggal di Irak. Jadi sesudah Sayyidina Ali meninggal dunia karena dibunuh oleh kaum munafik, maka yang menggantikan adalah Sayyidina Hasan. Meninggal Sayyidina Hasan disambut oleh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain beliau ini dikudeta oleh putranya Muawiyah yang bernama Zaid bin Muawiyah. Muawiyah itu adalah gubernur Damaskus, sahabatnya Rasulullah. Muawiyah adalah gubernur Damaskus, Syria, sahabatnya Rasulullah. Kemudian Muawiyah ini